Jadi gitu kerjaan kamu di belakang aku, ha? Nih, pergi sekarang juga kamu dari hidup aku ya. Oh jadi ini selingkuhan kamu, ha? Kamu tuh ya udah nggak nyukupin kehidupan aku, sok-sokan main selingkuh di belakang aku. Ya udah gini aja mulai sekarang, kamu tuh ya, kamu nggak kerja, mulai sekarang kamu talak aku aja. Kamu talak aku aja, aku bakal cerai sama kamu. Kita cerai. Emang aku kurang apa sama kamu, ha? Kurang setia gimana aku sama kamu? Kalau kamu nggak mampu ngajukan surat cerai ke pengadilan, biar aku yang datang ke pengadilan, aku yang urusin semuanya. Nih ya, mulai sekarang kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Aku nggak butuh kamu. Kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa, sok-sokan ngatur aku, sok-sokan ngatur hidup aku. David ini kemana sih? Katanya janjian di sini. Jangan-jangan dia lupa sama janjian sendiri. Kebiasaan nih David. Kalau udah janji, pasti kalau nggak telat ya lupa. Emang ada kebutuhan apa sih sampai penting banget dan kayak nggak bisa ditunda gitu? Akhirnya kamu datang juga, Fit. Ya, aku pikir kamu kemana, atau lupa, atau entahlah kebiasaan kamu kan kayak gitu biasanya. Ini yang butuhkan aku. Ya aku minta maaf karena udah bikin kamu nunggu di sini. Seharusnya aku yang datang terlebih dahulu. Tapi di rumah masih ada kendala. Makanya aku telat datang di sini. Minta maaf sih. Jadi nggak apa, yang penting kamu udah datang ya walaupun agak telat, nggak apa sih. Emang kamu ngajak aku ketemu di sini apa sih? Ya untungnya aku juga ada acara di sini. Kalau nggak ada acara ya mungkin kayaknya aku susah banget tuh buat ketemu, soalnya aku sibuk banget deh akhir-akhir ini. Iya aku tahu kalau kamu sibuk. Minggu kemarin aku WA kamu nggak dibalas, aku telepon nggak diangkat. Ya sebenarnya kepentingan aku udah dari minggu kemarin pas waktu aku nelpon kamu, Rif. Emang ada apa? Kamu sampai segelisah itu, kayak yang genting banget gitu. Emang ada apa sih? Ya gimana aku gak gelisah, masa depan aku masih seperti ini. Tumben-tumbennya kamu ngomong masa depan gitu. Biasanya kamu tuh selalu menikmati hari ini, hari esok tanpa kayaknya tanpa ada beban itu maksud kamu. Makanya seperti itu, makanya. Ya mungkin pikiran jernih aku udah mulai aku pakai, Rif. Aku harus menata masa depan aku ya. Aku gak bakal hidup gini-gini terus, ya kan? Aku harus berkeluarga, punya anak, kemudian aku harus ngurus orang tua. Nah, karena itu aku butuh pekerjaan yang tetap, Rif. Kan kamu sekarang udah punya kerjaan yang bagus. Makanya aku mau minta tolong sama kamu. Jadi intinya kamu kesini mau cari kerjaan gitu. Iya, Rif. Ya kebetulan banget sih, Fit. Ya, aku kan bilang tadi hari ini tuh ada acara juga di sini. Acaranya aku tuh ketemu sama bos aku. Ya kebetulan minggu kemarin tuh ada posisi kosong sih di kantor. Tapi ya nggak tahu juga. Ntar aku tanyain udah terisi apa belum. Kalau misalkan belum terisi, ya aku bakal rekomendasikan kamu. Iya. Ya kayaknya. Bentar. Kamu punya pengalaman kerja nggak sih? Setiap orang punya pengalaman kerja, Rif. Meskipun itu serabutan, ya enggak? Maksud aku bukan yang serabutan kayak gitu, kerja di kantoran kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak ada, Rif. Yang penting ijazah kamu terakhir itu kan S1, jadi ya masih masuk standar lah. Ntar kalau masalah kerja di kantor, ntar aku bisa bimbing kamu deh. Ya, kalau misalkan posisi yang kamu bilang barusan udah ada yang nempatin, aku minta tolong, Rif. Siapa tahu perusahaan lain butuh pekerjaan kan melalui kamu. Aku punya peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan ya dengan cepat gitu loh, Rif. Ya saya harap kamu juga bersabar, David ya. Soalnya minggu depan perusahaan aku ini, kantor aku ini, tempat aku kerja ini bakal buka lowongan kerja besar-besaran. Ya kalau seandainya tempat yang kemarin udah terisi, kemungkinan buat minggu depan aku prioritasin deh. Ya. Kalau bener ada perekrutan besar-besar.
berarti waktu aku tepat banget ya. Ah, Di saat perusahaan membutuhkan karyawan yang banyak, aku memberikan kabar sama kamu. ya Fit, ya, aku juga pengen bantu seorang, apalagi teman yang masih butuh kerjaan. Setidaknya ya hidup aku ini berguna lah buat orang lain. Gitu. Ya. Aku berterima kasih banget sama kamu Rif, dan aku beruntung banget punya teman kayak kamu. Ya, udah Fit, lagian kan namanya juga manusia harus tolong menolong. Di sini sekarang kamu yang butuh kerjaan, ya siapa tahu kedepannya aku juga butuh bantuan orang lain, aku bisa minta bantuan. Pas banget Rif. Jadi persyaratan apa aja yang harus aku lengkapi? Ya, kalau persyaratan kamu kan ya pasti udah pernah ngelamar kerjaan atau apa gitu ya, samain aja, itu juga buat formalitas aja. Yang penting nanti pas aku ketemu sama bos aku mau rekomendasikan kamu, dan ya kalau bos aku pengen ketemu kamu, ya biar aku langsung telepon kamu aja. Lagian hari ini kamu kemana-mana? Nggak kemana-mana atau ada acara? Nggak ada. Udah, ntar aku langsung telepon kamu, hubungi kamu ya kalau seandainya bos aku ini pengen ketemu langsung sama kamu gitu. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya, aku sekalian mau ketemu bos aku dulu. Aku tunggu informasinya. Siap. Semoga aja aku cepat-cepat dapat kerjaan. Ya, supaya aku punya penghasilan yang bagus dan aku bisa beli mobil seperti ini. Ini orangnya kemana ya? Kacanya nggak ditutup. Terus ini gak ada orang. Gak apa-apa lah. Aku tungguin aja di sini. Karena aku mau ketemu sama Devi. Ya, aku bakal bilang aja kalau ini mobil aku, supaya Devi itu mau menerima cinta aku. Tapi ngomong-ngomong deh, kemana nih ya? Padahal aku udah bilang kalau jangan telat. Kok agak dibalas lagi? David, Devi, kamu dari mana aja? maaf, agak lama. Soalnya kan aku harus mantau keadaan dulu. Gitu ya. Terus keadaannya aman? Ya aman. Baguslah kalau gitu. Emang kamu ngapain kesini? Ya kita kan udah janjian. Iya, tapi kamu janjian sama aku tuh mau ngapain? Ya aku kangen, masa gak boleh aku kangen sama kamu? Yang bukan nggak boleh, cuma kan kamu harus tahu sikon. Masalahnya kan aku bukan yang lagi melajang kan. Ya udahlah, gak apa-apa. Hah? Lagian kamu gak cinta sama laki-laki itu? Cinta sama orang kayak dia mah ibarat cinta sama tong sampah, nggak ada isinya, kosong, bau. Ya udah, ngapain kamu masih takut? Hah? Kalau kamu Ya udah... nggak gitu, bukan aku takut, cuma kan nggak mungkin juga dong. Masa iya nanti kalau misalkan aku dimasak gimana coba? Emang kamu mau aku dimasak sama orang? Oh, udah lah, Pi. Siapa yang bakal masak kita? Lagian, ya kita sama-sama suka kok. Hah? Enggak? Iya juga sih. Ya sebenarnya aku pengen kepastian dari kamu, Vi. Ya aku pengen. Emang kamu punya apa? Hmm? Kamu punya apa? Kamu maksud aku, Mobil yang emang kamu berani ngejamin apa sama hidup aku kalau misalkan aku udah gak sama dia lagi? Mobil yang kamu senderin itu mobil siapa? Kalau bukan mobil aku. Emang iya. Iyalah, Vi, kalau mobil orang masa aku bawa, aku bisa dilaporin ke pihak yang berwajib, tau nggak? Dan perlu kamu tahu juga, bentar lagi aku bakal diangkat menjadi seorang manajer. Ya, masa depan aku udah bagus dan aku bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu dan aku bisa menyediakan apa yang kamu inginkan. Tapi emang kamu beneran? Kamu seserius itu sama aku? Vi. Kamu beneran juga mau jadi manajer? Apa
ngapain aku bohong sama kamu, gak ada gunanya kok. Aku tuh cinta sama kamu dan aku sayang sama kamu. Kalau aku bohong, lama kelamaan kamu bakal tahu kebohongan aku. Hah? Iya. Iya juga sih. Tinggal nunggu kamu aja kapan terima cintaku. Itu doang kok. Ya udah, asalkan hidup aku terjamin ke depannya, kenapa enggak? Daripada aku bertahan sama dia, coba. Berarti kamu terima cintaku nih. Ya kalau aku bisa bahagia sama kamu, kenapa enggak sih? Ya baguslah kalau gitu. Jadi selama ini penantian aku udah terbalas dengan cinta kamu sama aku. Jadi kalau misalkan kamu kemana-mana, kamu bilang sama aku, biar aku anterin kamu. Biar kamu gak jalan kaki atau naik angkot. Ya? Iya deh. Oh kamu. Jadi kita mau kemana nih? Mau di sini atau mau kafe atau mau... Terserah deh, kamu Udah kemana? aja yuk, cari tempat yang aman. Aku nggak enak nih di sini. Yuk. Gitu ya? Ya udah kita cari tempat ngobrol aja dulu. Nanti kita cari kafe. Harus cari kerjaan kemana lagi? Masa cuma gara-gara bapakku sobek-sobek kayak gini lamaran aku ditolak? Aku juga udah gak ada duit sama sekali buat beli lamaran. Duit aku kan udah diambil semua sama istri aku. Jadi gue harus kayak gini lagi. Melamar udah dari beberapa hari yang lalu. Dan mampu sekali ada malah dipermasalahkan masalah maaf. Bayu, Putri, kamu sendirian aja? iya Put, kamu ngapain di sini Put? Aku ada kerjaan di sini. Aku boleh duduk gak? Boleh kok, boleh. Nggak bareng sama istri kamu? Enggak Put. Kamu ada urusan kerjaan atau cuma jalan-jalan aja di sini? Aku ada urusan kerjaan tapi sekalian sambil jalan-jalan. Oh gitu. Kamu lagi ngapain di sini, Bay? Aku tadi habis lamar kerjaan Put. Awalnya sih aku udah dapet panggilan, cuman bukan panggilan untuk interview, untuk ngambil lamaran aku yang udah aku taruh kemarin. Karena lamaran aku ditolak. Kenapa ditolak? Katanya nggak sopan, lamaran aku sobek. Ya aku bukan nggak sopan sih menurut aku, tapi karena aku udah nggak ada duit buat beli kertas lamaran. Duit aku udah diambil semua sama istri aku, nggak disisain Rp1.000 pun. Aku juga nggak pegang duit sama sekali. Mungkin rezeki kamu bukan di tempat itu, di tempat lain yang lebih besar dari kerjaan yang kamu lamar. Ya aku nggak tahu harus gimana lagi Put. Aku udah putus asa buat cari kerjaan lagi. Udah sekitar beberapa hari, kurang lebih 2 minggu, aku cari kerjaan nggak ada satupun yang mau terima aku. Sedangkan aku kan butuh kerjaan Put buat menghidupi keluarga aku. Apalagi kamu tahu kan aku numpang di rumah istri aku. Iya, aku paham kok. Tapi kamu memang butuh banget pekerjaan. Kalau misal nanti kamu udah dapat kerjaan, kamu kerjanya sungguh-sungguh kan, Bay? Ya, mana mungkin aku nggak sungguh-sungguh Put. Cari kerjaan aja susah. Kalau dapat, aku pasti bakal bersyukur banget sama kerjaan aku. Ya mau kerjaan apapun. Kalau aku bantu kamu gimana? Bantu gimana maksudnya? Kebetulan juga di kantor tempat aku kerja juga butuh karyawan. Berarti aku Kalau boleh kamu ngelamar di sana? kerja di tempat itu gimana? Ya nggak apa-apa Put. Aku mau kok. Ya mau kamu jadikan supir, mau jadikan OB ya nggak apa-apa. Yang penting aku kerja. Dan posisinya juga lumayan bagus buat kamu, Bay. Karena kinerja, aku tahu sendiri ya, Bay. Kamu itu orangnya pinter. Sayang banget kalau kamu harus kerja jadi sopir. Tapi kan aku belum pernah pengalaman Put kerja di usaha. Kalau masalah itu gampang. Yang penting kamu orangnya telaten aja. Gimana? Mau aku bantu kan? Iya deh Put, aku butuh banget soalnya.
Dan Tapi istri kamu nggak apa-apa kalau kamu harus kerja bareng sama aku. ya nggak apa-apa Put. Dia kayaknya udah nggak peduli sama aku. Soalnya semenjak aku nggak kerja, dia tuh sering keluyuran Put. Dan aku nggak tahu dia tuh kemana. Tapi aku makasih banyaknya sama kamu. Dulu aku meninggalkan kamu demi wanita lain. Dan sekarang malah kamu yang bantuin aku Put. Dan kamu juga harus tahu waktu itu aku pergi dari kamu bukan karena aku nggak sayang sama kamu, tapi karena aku ngerasa nggak pantas saja. Kamu kan orang kaya, sedangkan aku ini orang nggak punya. Jadi ya kamu tahu kan maksudnya. Iya, aku paham maksud kamu. Makanya sampai sekarang aku nggak pernah ngebahas itu karena aku juga males, Bay. Setiap kali aku ngobrol sama kamu pasti selalu ngebandingin aku bareng sama kamu. Aku minta maaf kok. Aku udah maafin kamu kok. Lagian itu juga bukan salah kamu. Aku paham kok semua maksud kamu. Yang penting kamu bahagia sama pilihan kamu sendiri. Kalau dibilang bahagia sih, aku nggak tahu aku harus jawab gimana. Mending kita cari di sana aja cepat. Yaudah, Enak yuk. kayaknya. Ya bentar, Ada apa? bukannya itu suami aku ya? Itu suami aku kan? Iya, itu suami kamu. Kenapa? Kok sama cewek lain? Ya, aku mana tahu. Mungkin dia itu selingkuh dari kamu. Hah? Selingkuh? Oh, Bisa jadi. oke. Yang penting aku udah tahu. Kalau dia udah berani-beraninya ya dia main di belakang aku. Kamu tunggu sini dulu. Aku bakal ambil baju dia dulu, oke? Terus? Udah, kamu tunggu di sini aja dulu. Awasin dia, pantau terus dia. Jangan sampai dia lolos dari pandangan kita, oke? Iya. Kamu tunggu di sini. Iya, udah. Awas aja kan. Ya udah, kalau gitu besok kamu bisa datang. Oh, jadi gitu kerjaan kamu di belakang aku, ha? Nih, pergi sekarang juga kamu dari hidup aku ya. Yes. Oh, jadi ini selingkuhan kamu, ha? Sejak kapan kamu selingkuh? Mbak, Sejak kapan kamu main belakang, ha? Aku selama menikah sama kamu, aku nggak pernah main belakang sama dari kamu ya. Ya. Kamu tega banget giniin aku, ha? Mau kamu apa? Kamu tuh ya udah nggak nyukupin kehidupan aku, sok-sokan main selingkuh di belakang aku. Ya udah gini aja mulai sekarang, kamu tuh ya, kamu nggak kerja, mulai sekarang kamu talak aku aja. Kamu talak aku aja, aku bakal cerai sama kamu. Mbak, Kita cerai. Mbak. Udah, kamu diam. Dasar kamu pelakor. Berani-beraninya kamu main di belakang aku. Apa yang mau ngejelasin apa lagi kamu, ha? Ya, aku udah cukup. Udah, aku nggak mau denger. Aku nggak mau denger penjelasan kamu yang omong kosong doang. Aku nggak mau denger. Dev, semua tabungan aku udah kamu ambil. Emang salah? Aku ini istri kamu. Kamu lihat, aku buat beli surat lamaran aja. Aku nggak mampu, Dev. Ya itu, aku bodoh amat. Aku nggak mau tahu tentang kamu. Yang aku mau tahu kamu dapat kerja dan kamu punya duit buat nafkahin aku. Emang aku kurang apa sama kamu, ha? Kurang setia gimana aku sama kamu? Aku kurang setia gimana sama kamu? Kurang baik apa aku sama kamu? Kamu udah kelewatan banget ya, Dev. Bodoh amat. Aku lebih sakit hati ya, Bay. Dev, kamu nggak usah merasa tersakiti di sini. Kamu pikir aku nggak tahu? Emang Kamu kamu tahu apa tentang aku, ha? Dev, kamu keluar sering dijemput sama cowok. Aku diem, Dev. Ya kamu nggak bisa sepihak gitu dong. Kamu harusnya tanya sama aku penjelasannya apa. Ya kamu juga seharusnya tanya sama aku. Gak mau tahu. Putri, itu mau bantu aku. Bodoh amat. Gak, itu pasti hanya embel-embel kamu saja supaya aku percaya sama kamu kan. Sorry, Bay, aku nggak sebodoh itu ya. Aku nggak sebodoh. Kamu diem. Aku nggak mau bicara sama kamu ya. Ini urusan aku sama Bayu. Kamu orang luar. Bayu tuh suami aku. Tahu nggak kamu kalau Bayu sudah punya istri? Iya, aku tahu kok. Aku cuma mau ngajak Bayu kerja sama. Udah, itu semua omong doang. Itu semua hanya acting dan rekayasa kalian berdua supaya nggak ketahuan sama aku kan? Sekarang aku Sorry ya, aku nggak bodoh. Aku nggak sebodoh kamu ya, Bay. Aku nggak sebodoh kamu. Sekali lagi aku menjelaskan sama kamu, aku nggak sebodoh kamu. Kamu mau menjelaskan ini dan itu udah nggak masuk di akal aku ya. Udah terserah kamu. Pokoknya mulai sekarang aku minta kamu talak aku sekarang juga. Kalau kamu nggak mampu mengajukan surat cerai ke pengadilan, biar aku yang datang ke pengadilan. Aku yang urusin semuanya. Nih ya, mulai sekarang kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Aku nggak butuh kamu. Kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa. Sok-sokan ngatur aku. Sok-sokan ngatur hidup aku.
Ya udah, kalau kamu mau kayak gitu deh, kamu silahkan ajukan surat perceraian kita. Oke, tanpa kamu suruh, aku bakal datang ke pengadilan dengan senang hati, dengan sukarela. Kamu pergi, jangan balik lagi ke rumah aku, ya. Jangan balik lagi ke rumah aku. Jangan pernah nginjakkan kaki kamu di depan rumah aku. Barang-barang yang kamu punya yang tertinggal di rumah aku bakal aku buang, bakal aku bakar. Nggak perlu kamu jemput ke rumah. Pergi sekarang juga kamu. Kamu juga ngapain masih di sini? Mbak, aku bisa ngejelasin. Hei, kamu pelakor. Kamu tuh nggak usah ikut campur dalam rumah tangga aku ya. Ambil tuh barang bekas milik aku ya. Kamu kan sukanya bekas-bekas. Ambil aja. Aku nggak butuh cowok kayak dia. Aku nggak butuh. Itu dia tuh cocoknya sama kamu. Dia sampahnya, kamu tong sampahnya. Pungut aja di pinggir jalan. Ha? Kamu pikir aku bakal ngisi dia? Ambil, Mbak. Ambil ya. Ambil. Aku nggak butuh cowok miskin kayak dia. Kamu kan sukanya miskin-miskin. Ya udah ambil aja. Udah, mending kamu pergi juga sana. Pergi. Butuh effort banget ya marahin dua orang itu ya. Tapi nggak apa-apa, pengorbanan aku hari ini harus berbuah manis. Akhirnya aku bisa dapetin David dan aku bisa lepas dari si Bayu Gembel itu. By the way, kemana David? David? Kurang ajar banget tuh Devi. Udah ngusir aku, dia minta cerai. Dia pikir aku nggak tahu selama ini dia selingkuh. Cuma aku diem aja. Ya mungkin emang udah waktunya aku nggak bareng sama dia. Bertahun-tahun aku hidup tersiksa terus. Kamu nggak apa-apa? Nah, aku minta maaf sama kamu ya Put. Kamu kena marah juga. Padahal kamu nggak bantuin aku. Justru aku yang minta maaf sama kamu, baik. Kamu diceraikan istri kamu sampai kayak gitu juga gara-gara aku. Gak apa-apa Put. Lagian aku juga udah gak kuat banget bareng sama dia. Dia Baik. cuman butuh duit aku aja. Baik, aku minta maaf sama kamu. Aku nggak tahu juga kalau bakal terjadi kayak gini. Udah gak apa-apa Put. Justru aku yang harus minta maaf sama kamu. Kamu harus dilibatkan masalah ini padahal kamu gak tahu apa-apa. Kamu juga membantu aku kan. Tapi malah kamu kena marah juga sama perempuan sialan itu. Terus sekarang kamu mau tinggal di mana? Aku cariin kamu tempat tinggalnya. Kita cari bareng-bareng bentar lagi. Tapi kamu udah berbuat banyak sama aku Put. Baik, aku berbuat kayak gini karena aku masih ada perasaan sama kamu. Kamu beneran masih ada perasaan sama aku. Baik, sejauh kamu nikah sama orang itu, aku nggak pernah lupa sama kamu, Bay. Aku dari dulu emang nyari kesempatan buat ngobrol sama kamu, dan ini kesempatan aku, tapi ternyata istri kamu malah kayak gitu. Aku makasih banyak ya sama kamu. Dan asal kamu tahu Put, aku juga nggak bisa ngebuang perasaan aku sama kamu. Tapi karena aku punya istri, gak mungkin juga aku ngomong sama kamu. Dan sekarang, karena aku udah cerai sama istri aku, ya cuman tinggal nunggu administrasi aja. Aku udah bisa buat ngungkapin semuanya sama kamu. Gimana kalau misalkan aku antar kamu buat ketemu sama rekan kerja kamu? Ya udah, nggak apa-apa. Habis itu kita cari tempat tinggal kamu ya. Ya. Kesana, Bay. Tadi kita dari sana. Semoga aja itu udah kelar masalahnya. David, kamu tahu nggak? Aku berhasil buat bikin dia pergi dari rumah aku. Berarti kamu udah minta cerai sama dia? Iya dong. Gimana? Kamu suka nggak? Ya, aku suka banget lah, kan itu yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Terus abis ini janji ya nggak anggurin aku. Ya, janji lah. Ya udah, nanti malam aku ajak kamu ya kemana pun deh. Hah? Enggak. Nanti malam aku nggak mau kemana-mana. Yang harus datang ke rumah aku itu kamu. Karena apa? Karena di rumah aku udah nggak ada dia.
Gimana? Menurut kamu gimana? Ide aku cemerlang nggak? Yakin kamu udah siap? Buat kamu apa sih yang enggak? Iya dong. Gimana Iya. Kamu mau nggak? Ya udah, kalau kamu emang boleh, aku datang ke sana aja. Daripada kita di luar kan juga sih. Iya. Kita di rumah kamu aja. Ya nggak? Kalau bisa di rumah kenapa harus keluar coba? Bener banget. Kamu mau aku masakin apa? Kamu kesukaan kamu apa? Ya udah terserah, masakan kamu apapun ya bakal aku makan. Oke, yang terpenting aku bisa berdoa bareng sama kamu ya, bisa menikmati malam bareng sama kamu. Jadi aku gak sia-sia nih nungguin kamu dari dulu. Tapi bentar-bentar. Kenapa lah? Ada satu lagi yang mau aku minta sama kamu. Apa? Jangan lupa ya, nanti malam tag sama aku buat buat aku masak malam buat kamu. Udah, kalau masalah Kevin, aku bakal transfer nanti sore aja. Ya, nanti malam biar udah kamu sediakan bahan-bahannya, kemudian kamu udah bisa masak. Kalau aku TF nanti malam kan buat beli makanan, kamu dapat uang dari mana? Oke. Kamu tenang aja. Aku pasti masakin kamu yang enak-enak, asalkan kamu transfernya sama aku yang lebih. Oke? Iya. Tapi bentar. Apalagi? Aku sempat kepikiran satu hal. Kita kayak gini dia bakal tahu nggak ya? Iya, apa urusannya coba? Sekarang kamu kan udah Iya, bukannya aku mau gimana. Cuma kan aku kan udah mergokin dia, udah cari-cari alasan buat kita cerai. Ntar malah dianya nyalahin balik aku, gagal dong gimana? Harusnya kamu kan bisa mikir panjang. Devi, dia udah bareng sama perempuan lain. Iya, gak ada salahnya lah kamu bareng sama laki-laki lain. Kalau misalkan dia menyalahkan kamu, ya bilang aja kalau dia yang mulai duluan. Masa Bentar. Kamu barusan sempat ngefoto kita kan? Ngefoto dia pas lagi ketemu sama cewek itu kan? Aku udah persiapkan semuanya kok. Kamu tenang aja. Soalnya kan nggak prepare kitanya. Ya. Untungnya kamu cerdas dan pandai, jadi kamu bisa diandalkan banget deh. Meskipun kamu gak bilang sama aku, ya aku harus jaga resiko yang bakal terjadi. Makanya aku foto tanpa sepengetahuan kamu. Berarti aku nggak rugi dong ninggalin dia demi kamu. Kamu cerdasnya nggak ketulungan tahu. Kamu pintar banget. Aku salut deh sama kamu. Kamu gak bakal kekurangan apapun, dan ya kita bisa jalan-jalan pakai mobil. Apalagi sekarang musim hujan, ya enggak? Ya udah, Iya tuh bener banget. kita tunggu di sini dulu. Aku soalnya udah janjian sama bos. Bos mau datang ke sini. Tapi penampilan aku nggak norak kan buat ketemu sama bos kamu? Udah cantik kok. Makasih loh. Ya. Pak Arif. Dari tadi nunggu di sini. Ya lumayan sekitar 10 menitan. Ya tentang masalah itu apa? Investor asing yang bakal investasikan dana besar kita. Kok asing sih Pak? Kemarin ada yang dari Singapura. Itu. Iya saya lupa lagi, maaf banget saya hari ini banyak pikiran. Ya itu mungkin minggu depan bisa terrealisasi semuanya. Jadi kita bakal ngadain pertemuan di hotel yang ada di kota ini. Itu jadi informasinya seperti itu Bu. Dan tadi saya sempat ketemu sama teman saya. Teman saya itu butuh banget sama pekerjaan, dan ya kan kemarin minggu lalu itu ada posisi kosong di perusahaan. Jika itu masih belum keisi, saya mau rekomendasikan teman saya ini Bu. Ya kalau emang udah keisi, ya mungkin minggu depan kan ada rekrutmen besar-besaran. Mungkin saya bisa masukin teman saya itu. Oh gitu. Di kantor kan juga butuh karyawan, itu kayaknya lumayan banyak, kayaknya 3 atau 2 orang ya Pak Arif? Ya betul Bu. Ya itu kan yang minggu kemarin, minggu depan. Ya minggu kemarin kan ada seorang yang resign. Jadi saya ini mau tanya, udah keisi apa belum posisi itu? Kalau masih belum, ya saya mau rekomendasikan teman saya. Posisi itu masih belum keisi kok. Jadi Pak Arif nanti tinggal minta surat lamarannya, semua data-data dan berkas-berkasnya diminta aja. Nanti bisa
dicek dulu sama Pak Arif, dan itu kan teman Pak Arif. Pasti Pak Arif tahu dong karakter orangnya kayak gimana dan bisa di posisi itu atau enggak. Ya kebetulan teman saya itu juga ijazah terakhirnya S1, walaupun dia masih belum punya pengalaman, saya yakin dia masih bisa handle semua pekerjaan yang ada di perusahaan. Ya udah kalau gitu saya pasrahkan semuanya sama Pak Arif. Saya percaya kalau Pak Arif tuh pasti milih karyawan yang benar-benar dan sungguh-sungguh bisa kerja. Ya pastilah Bu, ini kan lahan tempat saya kerja, perusahaan ini tempat saya mencari nafkah, nggak mungkin dong saya masukin orang sembarangan yang nantinya bakal merugikan perusahaan. Iya, terus kerja sama Pak Hartono kemarin Pak Arif ada meeting sama Pak Hartono kan, cuman saya nggak bisa hadir dan Pak Arif yang mewakili. Itu kaitannya gimana Pak? Kalau masalah itu semuanya berjalan lancar, nggak ada kendala. Ya mungkin 2 atau 3 hari kita bisa langsung mulai kok Bu kerja sama itu. Jadi Pak Hartono menyetujui perjanjian kita, kerja sama kita dan pembagian hasil kita. Iya, semuanya udah kita bicarakan dan nggak ada salah satu pihak yang dirugikan. Makanya Pak Hartono bilang kerjasama ini sangat penting buat perusahaan mereka dan perusahaan kita. Pak Hartono langsung setuju gitu aja tanpa ada persyaratan apapun. Pak Hartono kan emang udah klien kita Bu, jadi dia udah 2 atau 3 kali kerjasama dengan perusahaan kita dan ya mereka nggak puas, jadi ya nggak susah untuk melobi klien-klien baru yang belum pernah jadi mitra kerja kita. Ya syukur deh kalau gitu. Pak Arif juga kerja sama saya udah cukup lama dan pasti ngerti dong. Ya udah kalau gitu. Oh ya, saya bareng sama teman saya tapi masih ada di toilet. Saya ke sana dulu ya Pak. Oh ya Bu, tentang teman saya gimana? Kalau misalkan Ibu pengen tahu atau lihat orangnya secara langsung, saya bisa datangkan ke sini soalnya dia tadi udah ketemu saya di sini. Oh udah ada di sini orangnya. Iya benar. Ya udah, ntar lagi sekalian ketemu sama saya, tapi saya masih ada perlu, bentar. Iya. Ya udah. Ya si baik si David, kayaknya bakal datang juga. David mana sih? Kamu yang sabar dulu aja ya. Banyak nyamuk tau. Iya. Lihat tuh, bentol-bentol itu ya. Sebenarnya aku gak rela kamu digigit nyamuk, tau nggak? Daripada digigit nyamuk. Loh, kamu ngapain kesini? Oh, kamu masih mau minta penjelasan aku? Sorry ya, aku nggak bakal jelasin apa-apa ya sama kamu. Kamu udah lihat sendiri pacar aku sekarang udah berdiri di depan mata kamu nih. Jelaskan sama dia. Jelaskan sama dia tuh. Masih mengharapkan Devi? Hah? Gak malu? Aku mengharapkan perempuan kayak Devi. Syukur kamu nggak mengharapkan aku juga nggak bakal mengharapkan kamu. Kamu sadar diri dong. Lihat penampilan kamu nih sok keren. Lihat tuh baju kamu, apaan ini ha? Mau kamu bawa kemana baju kayak gitu? Hah? Kamu tuh ya nggak usah berharap banyak sama aku. Soalnya apa? Aku sudah nggak berharap sama kamu ya. Aku juga nggak bakal kasih kepastian sama kamu. Udahlah ya. Kamu tuh harusnya tahu malu, tahu diri. Kamu tuh harusnya sudah bisa bisa mencerna dengan melihat kondisi aku yang seperti ini. Kadang kamu tuh nggak bakal kasih aku duit. Aku tuh sekarang tuh udah bahagia sama pacar aku yang sekarang. Aku nggak peduli, Dev. Kamu mau pacaran sama laki-laki ini, aku nggak peduli. Aku kesini bukan buat ketemu sama kamu. Ya terus ngapain kamu nggak buat kalau datang ke sini ngapain nggak? Kamu bisa lihat nggak belakang? Ini toilet umum. Aku habis dari toilet dan nggak sengaja ketemu sama kamu. Dan Pasti emang gini iya, ya. aku tahu kamu dari toilet, kamu kelihatan aku, kamu kesini nyamperin aku, kamu mau minta penjelasan aku kan? Sorry, nggak usah ya. Kamu tuh udah selingkuh. Aku nggak bakal suka lagi sama kamu. Aku juga nggak bakal mau lagi sama kamu. Kamu jangan playing victim ya. Kamu yang selingkuh, aku yang kamu Oh tutup. ya jelas dong, aku juga selingkuh. Orang kamu yang ngajarin aku duluan. Wanita itu tergantung sama imamnya. Kamu tahu nggak? Imamnya melakukan hal seperti itu, aku juga ya otomatis aku melakukan gitu juga. Ya kali aku diem aja ngeliat kamu pacaran. Bodoh ya akunya kalau misalkan aku harus diem aja ngeliat kamu pacaran terus aku nggak ngebalas. Emang kamu pikir aku seperti yang kamu pikirkan? Emang kamu pikir aku seperti orang yang kamu kira selama ini? Nggak sama sekali. Kamu nyerocos terus ya dari tadi. Ya iyalah, jelas-jelas aku benci Aku cuma banget nggak sama terima kamu. aja, Dev. Kamu bilang aku yang selingkuh, padahal kamu sendiri yang minta cerai. Nggak usah dengan cara kayak gitu. Kamu tinggal ngomong baik-baik sama aku. Kamu mau pisah sama aku. Bukan dengan cara kamu nuduh aku, Dev. Seolah-olah aku ini laki-laki yang murah. Aku nuduh? Kamu bilang aku nuduh?
Udah jelas di depan mata aku kamu berduaan sama cewek lain. Maksudnya apa? Kamu pamit dari rumah, datang cari kerja, pamit keluar lagi, mau cari kerja lagi. Maksudnya apaan? Nggak mungkin dong tiap hari, tiap malam kamu keluar rumah buat cari kerja. Kalau bukan karena kamu mau ketemu sama cewek itu. Dev, aku keluar dari rumah itu hanya pagi. Siang aku pulang. Dan kamu Tapi tahu, habis itu kamu pergi lagi kan? Buat nemuin cewek itu kan? kasih tahu sama aku kapan pernah aku keluar selain urusan pekerjaan. Tapi kalau kamu, Dev, Ya mana aku pagi, tahu. siang, malam, kamu selalu keluar tanpa izin dari aku. Dan ini sekarang udah terbukti. Udah mendingan kamu pergi deh daripada kamu cari masalah. Udahlah. Maaf ya, baju ini udah pernah aku pakai di rumah kamu. Kamu lihat sendiri kan, kamu kenapa diam? Sayang, tangan aku terlalu bersih buat ngeladenin mantan suami kamu itu, tau nggak? Hah? Dengan kamu berikan pelajaran, dengan kamu memarahi dia, itu udah cukup. Ya, kalau aku ikut marahin dia, aku nggak tahu deh yang ngomong apa lagi. Udahlah, kamu jangan cemberut. Aku kesel tahu, kamu diem aja. Ya udah, diem. Ya udah deh, berhubung hari ini ada kamu, nggak apa-apa deh. Aku sabar aja. Ya gitu dong. Baik. Put, aku nyariin kamu dari tadi, Put. Aku beli makan buat kamu. Pasti kamu lapar kan? Ini buat ganjel aja sih. Udah, kita makan nanti aja. Baju kamu kemana? Oh, iya. Jadi baju aku udah kasih lagi sama mantan istri aku. Ternyata, Buat apa, Bay? ya dia itu selingkuh, Put. Dia udah ngenalin pacarnya sama aku mergoki secara nggak sengaja. Ya aku kasih aja bajunya sama dia, aku nggak mau bawa apapun dari rumah dia. Udah, Bajunya kamu kasih. ya Terus istri kamu selingkuh. Jadi yang selingkuh selama ini istri kamu bukan? ya iya, dia cuman alasan aja bilang aku selingkuh padahal dia tahu kalau aku niatnya buat cari kerja sama kamu. Dan dia udah ngaku semuanya. Dan tanpa rasa bersalah, dia bangga memamerkan selingkuhannya sama aku. Terus yang cowok diem aja. Kamu diem aja gitu. Kamu nggak ngelawan sedikit pun. Buat apa aku ngelawan dan ngerebutin perempuan yang nggak tahu malu seperti itu? Bay, tapi kamu udah dipermalukan sama orang itu, Bay. Terus kalau aku ngelawan dan aku balik sama istri aku, emang kamu gak sedih? Ya, Ya nggak balik juga. Maksud aku, ya kamu harus beri pelajaran sama orang itu pasti. Yang cowok tuh udah tahu kalau dia punya punya suami kan. ya dia juga udah tahu. Tapi aku yakin kok, Put, dia pasti bakalan nyesal kalau misalkan dia tahu yang sebenarnya. Aku yakin laki-laki itu bukan laki-laki yang baik. Kalau misalkan dia Yang laki, sebenarnya kenapa? Kamu punya istri dua. kamu apa-apaan sih, Put? Ya enggak, maksudnya kalau dia tahu laki-laki itu penipu, dia pasti bakalan nyesel, Put. Kok kamu tahu dia penipu? Ya Beda ya? beda aja. Dan dia duduk di dekat mobil kamu tadi, Put. Ngapain? Ya mungkin dia bilang mobil Dia itu- pamer mobil itu. Ya bisa jadi seperti itu. Cuman ya aku diem. Kok kamu Biar- tahu juga itu mobil aku? Ya aku kan sering lihat kamu, Put, bawa mobil itu. Oh. Eh, Tapi kamu sekarang nggak apa-apa. ya aku nggak apa-apa selagi kamu masih baik sama aku nggak apa-apa kok, Put. Dan asal kamu tahu ya, Put, aku nggak pernah nyesal cerai sama istri aku. Justru aku beruntung banget karena aku bisa ketemu lagi sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu yang kedua kalinya, Put. Aku juga nggak ngerti ya, Bay. Aku harus sedih karena kamu bercerai sama istri kamu, atau aku harus seneng kamu bisa cerai dan bareng sama aku. Ya seharusnya seneng sih, Put, karena aku bisa lepas dari nenek lampir itu. Terus kita mau kemana? Kita ketemu sama anak buah aku dulu yuk. Oh ya udah. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu hari ini aku aja kemana-mana juga nggak apa-apa kan? Mau kamu ajak ke ujung dunia pun aku nggak apa-apa, Put. Misalkan bareng sama kamu. Ya udah yuk. Nah, ini dia nih bos aku. Mari. Kamu dicari kemana-mana kok? Nggak ada di telepon juga nggak bisa. Ya,
minta maaf soalnya paket data habis tiba-tiba. Gini, barusan saya udah ketemu sama bos dan dia itu pengen ketemu kamu, makanya saya telepon bola balik tapi nggak kamu angkat gitu. Oh gitu. Oh ya, ini kenalin calon dari aku. Wah, ternyata ini kok yang merubah pola pikir kamu yang kemarin-kemarinnya cuma ya santai-santai dan menikmati hidup. Sekarang kamu udah berpikir masa depan. Iya dong. Nah, tapi kamu kok malah di sini, Fit? Iya, aku nungguin kamu. Oh, jadi kamu udah tahu kalau bos aku tuh bakalan ke sini. Ya cuma kira-kira doang kan, tadi pas waktu kita ngobrol pertama kali ketemu kan kamu bilang ya sekalian nemenin ini calon istri. Iya, lokasinya di sini, tapi titik temunya kamu kok udah tahu kalau bakal ketemu di sini gitu loh. Di Ya. tempat ini, di posisi ini. Mungkin udah takdir aku nih jadi orang seperti kamu. Ya enggak? Ya sekalian kan aku bisa ngendelin calon aku gitu loh. Ya udah kalau emang Ini. itu ya aku masih ngubungin bos aku tapi juga belum diangkat. Mungkin lagi ke sini, Fit. Soalnya dia entar lagi juga katanya mau pulang gitu loh. Oh gitu. Gimana? Kamu udah percaya kan? Iya, udah percaya. Oh, jadi dia itu mau nikah sama kamu kalau kamu. Iya. Lebih cepat, lebih baik katanya. Oh, ya kebetulan yang aku ceritain kemarin kan ada posisi kosong 1 minggu yang lalu dan kebetulan posisi itu belum terisi. Jadi saya rekomendasikan kamu ke bos, katanya oh ya boleh-boleh aja. Kalau rekomendasi dari aku pastinya bos bakal percaya dan ya kamu sekitar ya 90% bakal keterima dan 10%-nya ya cuma formalitas saja. Kamu siapkan semuanya, data-data diri. Aku udah siap semuanya kok. Yang kamu tahu sendiri kan, udah mendengar sendiri kalau bentar lagi aku bakal jadi seorang manajer karena posisi seorang manajer lagi kosong. Ini apa lagi? Bu Putri, Bu Putri udah pulang. Mobilnya udah ada di sini kok. Jadi Bu Putri bawa sopir atau gimana? Biar saya sama bayar. Jadi maksudnya Ini mantan istri kamu, Bay. Katanya calon istri David. Gimana sih, Fit? Iya, tapi udah cerai, baru aja cerai sama... Ini istri orang, Fit. Gimana sih, Fit? Ada. Enggak ada. Kenalin tuh, ini calon istri aku. maksud kamu? Iya, kenalin. Aku bakal nikah sama Bayu, tapi kalau udah semuanya kelar. Jadi kamu beneran selingkuh, Bay? Aku nggak pernah selingkuh, Dev. Maksud kamu? Itu kamu ngenalin dia? Putri ini mantan aku. Dan aku putus sama Putri itu gara-gara kamu. Kok aku sih? Udah deh, gak usah banyak ngomong. Sekarang aku udah gak ada urusan sama kamu. Segera urus surat perceraian kita. Dan aku bakalan segera nikah sama Putri. Dan kamu udah mau nikah sama laki-laki ini kan? Dan mobil yang calon suami kamu dipamerkan itu mobilnya Putri. Dia ngapain sih pamerin mobil orang? Iya, nggak bisa gitu dong, Bay. Jadi deh, aku udah muak banget sama kamu deh. Bay, kan maksud aku tuh bukan gitu. Aku tadi kan baru kenal sama... Tahu ya sama kamu. Aku yakin kamu gak bakalan bertahan lama sama dia. Kalau uang kamu udah habis, kamu bakalan lagi sama dia. Gini, Tri, orang yang saya ceritakan tadi itu yang butuh kerjaan si David ini. Dia mau kerja di perusahaan aku. Butuh kerjaan. Iya, saya nggak tahu kalau sikapnya kayak gini. Soalnya yang saya tahu dulu teman saya David ini orangnya dia. Aku bisa jelasin semuanya kok. Bisa jelasin emang kamu pikir ini apaan? Bay. Tolong jaga perasaan calon istri aku. Gak usah pegang-pegang aku. Bay, tapi kan aku sama kamu belum... Kita kan belum cerai, Bay. Aku udah bilang Kita cerai perbaiki, sama kamu. kita perbaiki semuanya dari awal. Udah deh, Bay, aku udah muak banget sama kamu. Bay, aku Kamu mohon. percuma, Dev. Kamu mau sujud sekalipun, aku gak bakalan mau sama kamu. Ya nggak gitu dong, Kamu udah Bay. bertahun-tahun berkhianat sama aku, Dev. Cuma aku diem. Udah deh, sekarang mending kamu... Aku janji setelah ini aku bakal ngerubah sifat aku, Bay. Tapi tolong maafin aku, Bay. Ini nggak seperti yang aku rencanakan, Bay. Ini nggak seperti apa yang kamu bayangkan. Setelah Bayu mau dapat kerja, kamu mau balik. Tapi kan aku sama
sama dia belum cerai dong. Udah dong, kan tadi kamu udah minta talak sama aku. Rif, aku pamit dulu ya. Kamu mau kemana? Kamu jelasin sama Bayu. Kamu jelasin sama Bayu kalau kita nggak ada hubungan apa-apa. Jelasin sekarang juga. Kamu tega banget kan? Setelah apa yang sudah pernah kita lakukan bersama? Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya ini semuanya masalahnya penyebabnya kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu pergi. Nih. Pak Arif, teman kamu kok kayak gitu sih? Kayaknya mulai selama kenal sama wanita itu sikap teman saya berubah. Oh ya, kalau boleh tahu Mas ini pimpinan dari perusahaan mana ya? Saya kok kayaknya asing banget gitu, nggak pernah ketemu. Dia bakal jadi pemimpin di perusahaan kamu kerja. Tapi Put, emang aku bisa kerja di sana? Mending aku cari kerjaan lain deh, apalagi Baik, kalau nanti kamu jadi suami aku, nanti yang mimpin kan kamu. Aku nggak bakal kerja karena yang kerja udah kamu. Iya udah, terserah kamu deh. Tetap mau di sini. Kenalin, saya Bayu. Arif, Ibu mau nyopir sendiri atau? Enggak, saya mau bareng sama Bayu aja. Kamu bisa naik ojek kan? Oh ya, kalau gitu saya. Put, aku mau makasih banyak ya sama kamu. Kamu mau terima aku meskipun dalam keadaan aku kayak gini. Udah berapa kali kamu bilang makasih sama aku, Bay? Ya mungkin itu gak cukup Put. Tapi aku mau nikah sama kamu bukan karena masalah urusan harta Put. Iya, aku paham kok. Kamu nikah sama aku karena kamu sayang kan sama aku. Ya Put. Ya udah, kalau kayak gitu biar aku suprin kamu ya. Ya iyalah, harus. Masa aku sih? Yaudah, yuk. Kita mau kemana hari ini? Bebas kamu minta kemana aja. Aku bakalan antar kamu khusus hari ini. Besok enggak? Selamanya. Ya udah,